Jadi Oke. itu juga yang harus Anda pahami ya. Jadi selain di pengkajian, yang lainnya yang harus diperhatikan itu adalah mengenai masalah keperawatan ya. Masalah keperawatan merupakan bagian dari diagnosa keperawatan ya. Ada problem, ada etiologi, ada simptom. Ini adalah problemnya. Jadi masalah peran utamanya yaitu gangguan mobilitas fisik ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kakak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuril. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf tadi sinyalnya Ya, hilang-hilangan sekali ya. lagi. Oke, baik. Lanjut aja Eh, ya, tanggung ya oke, Kakak. baik. Silahkan lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita nomor 5. Oke, waktunya. Kakak nanti yang hitung ya. Baik, siap. Silahkan, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Nah, baik, waktunya sebentar lagi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 5-nya. Oke, dari Bu Yanti menjawab E. Ya, teman-teman semua juga menjawab E. Apakah ada jawaban lain selain E? Ada yang ingin memberikan alasan? Silahkan. Dari Pak April, dari Kak Novia, Kak Dewi. Silahkan. Untuk soal nomor 5-nya nih, silahkan. Oke, jika tidak mungkin langsung saja nih ya ke pembahasan atau penjelasan dari Pak Nuril. Silahkan Pak Oke, Nuril. baik. Oke, kita lihat soal dulu ya. Ini Bapak dan Ibu kita lihat soalnya. Seorang laki-laki berusia 29 tahun dirawat di unit ortopedi dengan fraktur tertutup pada tibia sinistra sepertiga distal. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmentis tekanan darah 120 per 80 ml Hg. Ini kayaknya hilang ya. Tadi 80 kali per menit dan napas 21 kali per menit. Saat ini pasien mengeluh nyeri pada kaki kiri yang diimobilisasikan dengan spalk dan perban elastis. Balutan dirasakan kencang, kulit kaki terasa dingin, denyut arteri melemah, CRT-nya 3 detik, dan terdapat edema pada distal kaki kiri ya yang sakit ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan prioritas perawatan pada kasus tersebut? Ya, prioritas perawatan pada kasus tersebut, prioritas perawatan atau tindakan prioritas yang dilakukan oleh perawat ya pada kasus tersebut. Oke, di sini pada jawabannya ada mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi, melakukan kolaborasi dan pemberian analgetik, kemudian melaporkan ke dokter untuk melakukan operasi, kemudian memposisikan ekstremitas pasien dengan tepat dan mengatur kembali pemasangan spalk dan perban elastis. Oke, Bapak dan Ibu, untuk soal ini merupakan juga soal asuhan keperawatan, dan di sini untuk proses keperawatannya itu ada di intervensi keperawatan. Tadi di awal ya nomor 1, 2, 3 kita sudah membahas mengenai pengkajian. Kemudian uh, kemudian yang ke kalau nomor 3 itu ke intervensi ya sebenarnya untuk cairan. Kemudian barusan nomor 4 kita sudah membahas mengenai ke masalah keperawatan merupakan bagian dari diagnosa keperawatan. Dan ini merupakan intervensi atau rencana keperawatan. Ya, dari kasus ini rencana apa yang prioritas harus dilakukan. Ya, kalau prioritas memang semuanya ini mungkin bisa kita lakukan ya. Jadi mengejar teknik relaksasi distraksi itu bisa karena memang ada mengaluhnya pasien ada mengeluh nyeri. Kemudian melakukan kolaborasi membeli analgetik itu juga bisa karena untuk mengatasi masalah nyerinya. Kemudian melaporkan ke dokter untuk dengan operasi. Nah, ini mungkin harus diperhatikan lagi untuk operasi apa lagi gitu kan. Ini mungkin akan lebih panjang lagi ceritanya kalau melaporkan ke dokter untuk dengan operasi. Harus jelas operasinya operasi apa. Kemudian memposisikan ekstremitas pasien dengan tepat. Nah, ini juga bisa. Tapi apakah mengatasi masalah
utamanya atau tidak. Nah, yang ketiga ini adalah mengatur kembali pemasangan spak dan perban elastis. Nah, ini juga bisa. Nah, kira-kira dari jawaban-jawaban ini mana yang utama? Ya, kita lihat jawabannya. Tadi rata-rata jawabannya semua ya. Ada yang Iya, selain enggak? nggak ada Pak. Hampir Oke, semua menjawab rata-rata E. semuanya ya. Oke, kita lihat jawaban yang nomor ini adalah betul ya, Bapak dan Ibu. Mengatur kembali pemasangan spak dan perban elastis. Nah, untuk Bapak dan Ibu semua yang punya pengalaman klinis, itu biasanya tidak ada masalah di intervensi keperawatan, di tindakan keperawatan, di implementasi perawatan biasanya jarang ya, itu mudah. Tapi memang salah satu kelemahan itu biasanya ada permasalahan di proses pengkajian, karena apa, memang membutuhkan atau beberapa yang membutuhkan kognitif ya, seperti nggak bisa menggunakan apa kayak logika, atau tidak bisa menggunakan yang sehari-hari kita lakukan kayak gitu ya. Kayak kalau tindakan-tindakan kan kita biasa melakukan, tapi kita sudah tahu tahapan-tahapannya. Nah, termasuk juga mengenai intervensi keperawatan. Kalau memang kita biasa melakukan hal tersebut, ini juga biasanya mudah ya. Jadi betul ya jawabannya Setelah pemasangan balutan perban, perawat sebaiknya menanyakan kembali kepada pasien apakah balutan terlalu kencang atau tidak. Jika balutan terlalu kencang, maka akan menimbulkan sindrom kompartemen. Jadi harus diperhatikan. Jadi tidak boleh terlalu kencang balutannya. Jadi kalau dari soal ini sebelumnya itu memang balutannya terlalu kencang dan pasien tuh merasa tidak nyaman ya dari balutan tersebut. Berarti memang harus dipasang kembali, harus diatur kembali pemasangan spalk dan juga perban elastis pada pasien tersebut agar pasien lebih nyaman. Begitu ya. Ini ada sindrom kompartemen ya, salah satu komplikasi pada fraktur biasa terjadi bentuk sindrom kompartemen. Jadi pembahasannya akan lebih lama lagi ya kalau kita membahas mengenai sindrom kompartemen. Ya, itu kayak Kak. Baik, Ya, jadi ini merupakan intervensi keperawatan ya. baik. Terima kasih Pak Nuril. Oke, bagaimana teman-teman semua? Saya rasa cukup ya karena semua jawabannya menjawab dengan benar ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Ya, Berarti kita bisa lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, kita lanjut ya. lanjut. Kita lanjut ke Oke. soal nomor 6. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan Ya, nomor 6. silakan. Waktunya 1 menit. Oke, waktunya sebentar lagi saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 6-nya. Oke, jawabannya D dari Kak Azza, dari Kak Novia. Ada yang ingin memberikan alasan? Silakan mengapa menjawab option D. Atau ada jawaban lain selain D? Silakan. Oke. Ya, kompak nih Pak. Nih dua soal terakhir ya Pak. Soal-soal terakhir kompak nih. Jawabannya sama, serempak. Tadi sekarang D. Kira-kira ada yang ingin memberikan alasan untuk soal nomor 6? Silahkan. Kak, bisa saya jawab Kak, tapi kalau Boleh. salah tolong ya Kak. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan Silahkan. Sapril. Seorang pasien laki-laki berusia 18 tahun menjalani perawatan di ruang perawatan bedah pasca operasi. Pada tangan kanan pasien yang fraktur tampak terpasang gips. Pada selain itu kuku pasien tampak panjang dan kotor. Pasien merasa tidak nyaman dengan kukunya. Perawat menawarkan untuk melakukan pemotongan kuku dan pasien setuju. Apakah yang sebaiknya dilakukan perawat? Di sini kan Kak, saya ambil D karena
Sebelum dipotong kukunya, pasien harus direndam dulu dengan air hangat supaya kukunya lembek nanti kalau dia apa Kak, dipotong. Itu penjelasan dari saya Kak. Terima kasih Kak. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak April. Oke, dari kolom chat ada dari Kak Aza, sebelum memotong kuku pasien sebaiknya direndam air hangat dulu agar kuku tidak terlalu keras sehingga mempermudah memotong kuku. Oke, jawabannya hampir sama Pak April. Bagaimana dari Pak Nuril? Kira-kira betulkah jawabannya, Dek? Oke, baik. Terima kasih Pak April ya. Jadi tadi lihat soalnya di sini ya, soal laki-laki berusia 18 tahun menjalani perawatan di ruang perawatan bedah pasca operasi pada tangan kanan pasien yang terakhir. Bapak dan Ibu semua, untuk keperawatan medika bedah itu biasanya ditujukan untuk pasien yang di atas 18 tahun ya. Jadi kalau 18 tahun ke bawah itu biasa dalam kategori anak ya. Jadi ini dikatakan walaupun 18 tahun dulu dikatakan dewasa ya karena di atas 18 tahun. Ya seperti itu ya. Jadi kalau ada 18 tahun gitu atau 17 tahun gitu. Ini ya seharusnya kalau untuk yang nggak membingungkan soal ini mungkin di atas harusnya ya 19 atau 20, tapi apa-apa, pertanyaannya bukan itu ya. Oke, tampak terpasang gips pada tangan pasien. Jadi sudah jelas ya ada gips pada tangan pasien. Setelah itu kuku pasien tampak panjang dan kotor. Pasien merasa tidak nyaman dengan kukunya. Perawat menawarkan untuk melakukan pemotongan kuku dan pasien setuju. Jadi di sini sudah ada kepastian ya bahwa perawat akan memotong kuku pasien tersebut. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat? Oke, ini pertanyaannya mungkin apa yang sebaiknya dilakukan perawat atau apa yang selanjutnya dilakukan oleh perawat ya setelah pasien tersebut setuju dipotong kuku. Oke, di sini tadi betul kata Pak April ya, kita berarti fokus kepada bagaimana caranya intervensi atau SOP dari pemotongan kuku tersebut. Di sini kita lihat yang A, lakukan pemotongan kuku segera, jadi langsung saja dipotong, apakah betul atau tidak. Kemudian yang kedua, B, menyikat kuku pasien dengan bersih, jadi tidak perlu dipotong, langsung saja sikat ya, atau mungkin disikat dulu baru dipotong, apakah betul seperti itu. Kemudian dokumentasikan pemberian tindakan yang diberikan. Nah ini gimana? Ya, apakah kok langsung dokumentasikan sedangkan tindakan juga belum diberikan? Berarti ini yang C coret ya, nggak mungkin jawab itu. Kalau A sama B mungkin masih bisa, tapi C kita coret. Kemudian yang D, rendam kuku dengan air hangat sebelum dilakukan pemotongan. Nah ini bisa. Jadi sebelum dilakukan pemotongan atau sebelum disikat berarti direndam dulu dengan air hangat. Dan E, tentukan kemampuan pasien ya. Ini ada double kata, tentukan kemampuan pasien dalam memotong kuku secara mandiri. Nah, kalau kita ke sini pasien terpasang gips ya, ini kemudian juga ini tangan kanannya, jadi kemungkinan yang mungkin yang bisa ke tangan kiri, kemungkinan ini juga akan ada apa sih namanya penurunan kemampuan ya, atau karena kaki kiri itu biasanya tangan yang bukan dominan ya, jadi kemungkinan akan kesulitan ketika pasien akan melakukan pemotongan kuku secara mandiri, maka mau tidak mau ini harus dibantu. Jadi jawabannya antara A, B, sama D ya. Dan kita lihat jawabannya apa. Ya, jawabannya adalah ya, betul ya. Jawabannya adalah D ya. Rendam kuku dengan air hangat sebelum dilakukan pemotongan. Ya, tujuannya juga agar kukunya tidak terlalu keras ya, jadi lebih lembut itu ya. Jadi dalam melakukan tindakan pemotongan kuku seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berdampak pada kenyamanan pasien selama menjalani perawatan. Salah satu hal yang sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pemotongan kuku adalah dengan merendam kuku pasien dengan air hangat. Sebenarnya salah satunya ya agar lebih ini ya lebih lembut gitu ya, jadi tidak terlalu keras si kukunya. Selain itu juga menimbulkan kesan service excellent ya, sehingga menimbulkan kepuasan pasien yang tinggi. Jadi tidak langsung saja dipotong, tapi kita ada rendaman pakai air hangat dulu, jadi pasien itu merasa lebih diperhatikan begitu ya. Jadi resiko sakit atau resiko berdarah atau terpotong kulit juga itu biasanya menjadi lebih rendah ya dibandingkan dengan tidak direndam dengan air hangat ya. Betul ya, jawabannya itu adalah direndam kuku dengan air hangat. Semua SOP yang ada di rumah sakit untuk pemotongan kuku biasanya diawali dengan rendam kuku dengan air hangat terlebih dahulu. Bahkan ada juga yang ditambahkan dengan sabun juga ada ya, seperti itu. Tapi minimal dengan air. Oke, saya rasa sudah cukup nomor 6. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuril. Oke, sudah cukup ya untuk soal nomor 6 karena teman-teman semua, ibu bapak semua menjawab dengan benar untuk soal nomor 6. Ada yang ingin didiskusikan sebelumnya? Jika tidak, kita lanjut ya ke soal terakhir, soal nomor 7. Baik, silahkan waktunya 1 menit. Dimulai dari... Silahkan.
sekarang? Ya, silakan. Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab untuk soal terakhirnya, soal nomor 7. Kira-kira jawabannya yang paling tepat menurut teman-teman, kakak-kakak semua yang mana nih? Silakan. Oke, baik. Silakan. Komentarnya tertutup, Mbak. Iya, Komentar tertutup sudah. ya. Sudah dibuka. Soal terakhir. Oke, jawabannya A. Oke, apakah ada yang lain? Jawaban lain selain A? Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mewakili dulu nih terlebih dahulu untuk menjelaskan mengapa menjawab option A. Saya coba ya, Mbak. Baik, silahkan Bu Yanti. Apakah tindakan kolaboratif yang paling tepat untuk pasien tersebut? Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala. Pasien mengeluh pusing disertai dengan mual, nyeri pada tengkuk dan luka di leher dengan skala nyeri 7. Terdapat luka robek pada pelipis mata dan leher dengan 5 jahitan. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 120/70 mm. Air raksa, frekuensi napas 18 kali per menit, dan frekuensi nadi 75 kali per menit. Nah, di sini saya memilih jawaban A, analgetik. Dengan mengambil data mayor di sini, ada pasien mengeluh pusing serta mual, ada nyeri pada tengkuk dan luka di leher dengan skala nyeri 7. Di sini skala nyeri 7 sudah derajat berat, jadi perlu untuk diberikan analgetik untuk mengurangi rasa nyerinya, Mbak. Dan terdapat luka robek pada pelipis mata dan leher dengan 5 jahitan. Jadi memang nyerinya yang luar biasa yang bisa diatasi dengan analgetik untuk menghilangkan rasa nyeri. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Bagaimana Pak Nuril? Silahkan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, ini juga tadi ya dijawab Bu Yanti yang awal ya. Jadi sebenarnya ada tips dan triknya dari Bu Yanti ya mengenai gangguan rasa nyaman nyeri. Jadi kalau kita mau mengutamakan apa namanya prioritas masalah nyeri itu berarti ada skala nyerinya. Jadi di sini kan ada skala nyerinya 7. Betul ya. Jadi udah nyeri berat. Berarti otomatis kalau pertanyaannya misalkan mengenai masalah keperawatan itu dipastikan itu adalah nyeri gitu ya. Jadi otomatis kalau nyeri berarti ada kolaboratif untuk mengatasinya nyeri itu yang mana? Apakah analgetik atau antipiretik, antiemetik, antihistamin atau antiinflamasi? Mungkin semuanya bisa diberikan. Tapi kalau kita lihat di sini yang paling tepat dan biasanya berdasarkan masalah keperawatan yang utama dan kita lihat di sini memang ada skala nyeri jelas, nyerinya berat itu mau tidak mau memang kolaboratifnya adalah untuk mengatasi gangguan rasa nyaman nyeri. Dan masalahnya saya rasa kalau Bapak dan Ibu semua di sini yang sudah punya pengalaman kliniknya yang cukup banyak pasti sudah tahu ya pengertian dari analgetik, antipiretik, antiemetik, antihistamin sama antiinflamasi. Kita lihat jawabannya rata-rata semuanya jawabannya A. Ya, oke, kita lihat jawabannya iya, betul ya. Jadi analgetik. Ya, saya rasa ini semuanya basic ya. Jadi
kalau untuk yang punya pengalaman, saya rasa sudah harus bisa, tapi Bapak dan Ibu perlu diketahui ya bahwa memang banyak lulusan kita itu yang fresh graduated atau yang baru lulus, belum ada pengalaman kerja. Jadi kadang-kadang hal yang simpel yang seperti ini juga membuat bingung ya. Analgetik, antipiretik, antiinflamasi, antihistamin sama antiemetik itu yang basic ya mengenai pemberian obat kolaboratif itu harus sudah di luar kepala. Untuk Bapak dan Ibu semua yang ada pengalaman, saya rasa ini jawaban yang paling mudah ya. Tapi harus tahu masalah kepala yang utamanya dulu. Ya, jadi Oke. analisanya tetap digunakan. Oke. Oke. Baik. Apa ada tambahan dari Pak Nuril untuk soal nomor 7? Oke, saya rasa sudah, alhamdulillah ya Bapak Ibu semua sudah cukup ya KK, udah 7 soal. Jadi Bapak Ibu Alhamdulillah. semua ini juga sudah menunjukkan pukul berapa ini? Hmm, 24 ya, lebih 20 lebih 4 menit, jadi lebih Iya. 4 menit ya kita sudah membahas mengenai soal-soal keperawatan medikal lidah ya, dan tadi lebih fokus kepada mengenai gangguan sistem integumen, kemudian ada sistem muskuloskeletal, fraktur juga, tapi itu hanya yang beberapa hal yang simpel saja ya, jadi hanya hal-hal yang paling banyak muncul, dipastikan akan muncul ya, tapi untuk apa namanya, untuk untuk uji kompetensi itu biasa tidak ada soal patofisiologi, tidak ada soal mengenai anatomi dan fisiologi, itu biasanya tidak ada ya. Tetapi hal-hal yang tadi yang basic ya, kalau memang pengkajian yang luka bakar, luas luka bakar, derajat luka bakar sampai kepada cairan itu biasanya muncul. Untuk yang fraktur juga biasanya harus tahu ya, ada fraktur tertutup, ada fraktur terbuka. Nah, fraktur terbuka juga biasanya ada beberapa derajat juga, itu juga harus diketahui. Tapi tadi tidak ada muncul soalnya. Kemudian untuk intervensi sama implementasi itu juga kalau Anda biasa melakukan tindakan tersebut akan lebih mudah ya untuk mengisi soal-soal yang berhubungan dengan intervensi dan implementasi. Yang lainnya adalah evaluasi. Ya, tadi tidak ada soal mengenai evaluasi. Ya, jadi itu saja sebenarnya Bapak Ibu untuk soal uji kompetensi, tidak jauh dari asuhan keperawatan ya dari 5% tersebut. Tapi sistem-sistemnya yang berbeda ya, yang tadi yang kita bahas muskuloskeletal sama integumen. Ya, yang lainnya banyak ya, ada persarapan, kemudian pencernaan, pernapasan, kedepas, wah itu lebih banyak lagi. Dan KMB soalnya paling banyak ya, 20% itu soalnya soal keperawatan medikal bedah. Yang lainnya 10 sampai 5% ya, 10 sampai 5%. Iya. Tapi yang paling banyak itu adalah keperawatan medikal bedah, 20 soal. Jadi 20% ya, jadi kurang lebih. Jadi kalau ada 180 soal, berarti 18 kali 18 ada 36. Bisa sampai 40 sampai 50 soal KMP saja. Oke. Itu Bu Eka dari saya. Terima kasih semuanya, semangat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Kak Eka. Silahkan.